wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan tentang materi kami, yaitu analisis SWOT pada pelaksanaan life skill dan pelatihan kerja. Di sini kami terdiri dari 5 orang, yaitu saya sendiri, Sela Monica sebagai moderator. Lalu keempat rekan saya ada Dia Jemiranda Sukawati, Elsa Oktaviani, Jiwanti Anjaswitri, dan Riki Saputra sebagai penyaji. Materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari analisis SWOT. Analisis SWOT adalah alat analisis yang ditunjukkan untuk menggambarkan situasi yang sedang dihadapi atau mungkin akan dihadapi oleh organisasi. Nah, analisis ini didasarkan agar dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang yang secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Adapun manfaat dari analisis SWOT, yang pertama yaitu mampu memberikan gambaran suatu organisasi dari 4 sudut dimensi, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, sehingga pengambilan keputusan dapat melihat dari 4 dimensi ini secara lebih komprehensif. Yang kedua yaitu dapat dijadikan sebagai rujukan pembuatan. Yang ketiga yaitu mampu memberikan pemahaman kepada para stakeholder yang berkeinginan menaruh simpati. Dan manfaat yang terakhir yaitu dapat dijadikan penilaian secara rutin dalam melihat progres report dari setiap keputusan yang telah dibuat selama ini. Baiklah, yang selanjutnya yaitu tujuan analisis SWOT. Penerapan SWOT pada perusahaan bertujuan untuk memberikan suatu panduan agar perusahaan menjadi lebih fokus, sehingga dengan penempatan analisis SWOT dapat dijadikan sebagai perbandingan pikir dan berbagai sudut pandang, baik dari segi kekuatan dan kelemahan, serta peluang dan ancaman. Tujuan lain diberlakukan analisis SWOT adalah di mana setiap produk yang ditawarkan pasti akan mengalami pasang surut atau yang lebih dikenal istilah daur hidup produk. Yang selanjutnya yaitu formula analisis SWOT. Untuk menganalisis secara lebih dalam tentang analisis SWOT, maka perlu faktor eksternal dan internal sebagai bagian penting dalam analisis SWOT, yaitu yang pertama faktor eksternal. Faktor eksternal ini mempengaruhi terbentuknya opportunities dan threats (ONT), di mana faktor ini menyangkut dengan kondisi yang terjadi di luar perusahaan yang mempengaruhi dalam pembuatan keputusan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu faktor internal. Faktor ini akan mempengaruhi terbentuknya strength and weakness S dan W, di mana faktor ini menyangkut kondisi yang terjadi dalam perusahaan, di mana hal ini turut mempengaruhi terbentuknya pembuatan keputusan atau decision making perusahaan. Faktor internal ini meliputi semua manajemen fungsional seperti pemasaran, keuangan, operasi, sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, sistem informasi manajemen, dan budaya perusahaan atau corporate culture. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis SWOT dalam pendidikan atau pelatihan. Ada beberapa tahapan dan langkah yang mesti ditempuh dalam melakukan analisis SWOT, antara lain yang pertama, identifikasi kelemahan dan ancaman yang paling penting untuk diatasi secara umum pada semua komponen pendidikan. Yang kedua, identifikasi kekuatan dan peluang yang diperkirakan cocok untuk mengatasi kelemahan dan ancaman yang telah diidentifikasi pada langkah pertama. Ketiga, lakukan analisis SWOT lanjutan setelah diketahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam konteks sistem manajemen pendidikan. Yang keempat, rumuskan strategi-strategi yang direkomendasikan untuk menangani kelemahan dan ancaman, termasuk pemecahan masalah, perbaikan, dan pengembangan lebih lanjut. Langkah kelima, tentukan prioritas penanganan kelemahan dan ancaman itu, dan susun suatu rencana tindakan untuk melaksanakan program penanganan.
Dengan analisis SWOT tersebut, diharapkan lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan dapat melakukan langkah-langkah strategisnya. Strategi adalah suatu cara di mana organisasi atau lembaga akan mencapai tujuannya sesuai dengan peluang-peluang dan ancaman-ancaman, lingkungan eksternal yang dihadapi, serta sumber daya dan kemampuan internal. Setelah melakukan analisis SWOT, berikutnya adalah melakukan langkah-langkah strategis bagaimana dapat dibagikan sebagai berikut. Yang pertama, kekuatan. Bagi sebuah lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan, sangat penting untuk mengenali terhadap kekuatan dasar lembaga tersebut sebagai langkah awal atau tonggak menuju pendidikan yang berbasis kualitas tinggi. Mengenali kekuatan dan terus melakukan refleksi adalah sebuah langkah besar untuk menuju kemajuan bagi lembaga pendidikan atau pelatihan. Yang kedua, kelemahan. Segala sesuatu pasti memiliki kelemahan adalah hal yang wajar, tetapi yang terpenting adalah bagaimana sebagai penentu kebijakan dalam lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan bisa meminimalisir kelemahan-kelemahan tersebut, atau bahkan kelemahan tersebut menjadi satu sisi kelebihan yang tidak dimiliki oleh lembaga pendidikan ataupun lembaga pelatihan yang lain. Kelemahan ini bisa kelemahan dalam sarana dan prasarana, kualitas atau kemampuan tenaga pendidik, lemahnya kepercayaan masyarakat, tidak sesuainya antara hasil lulusan dengan kebutuhan masyarakat atau dunia usaha dan industri dan lain-lain. Untuk itu, beberapa faktor kelemahan yang harus segera dibenahi oleh para pengelola lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan antara lain: 1. Lemahnya sumber daya manusia dalam lembaga pendidikan. Kedua, sarana dan prasarana yang masih sebatas pada sarana wajib saja. Yang ketiga, lembaga pendidikan swasta umumnya kurang bisa menangkap peluang. Yang keempat, output lembaga pendidikan belum sepenuhnya bersaing dengan output lembaga pendidikan yang lain dan sebagainya. Yang selanjutnya, peluang. Peluang adalah suatu kondisi lingkungan eksternal yang menguntungkan bahkan menjadi formulasi dalam lembaga pendidikan ataupun lembaga pelatihan. Formulasi lingkungan tersebut misalnya: 1. Kecenderungan penting yang terjadi di kalangan peserta didik. Kedua, identifikasi suatu layanan pendidikan yang belum mendapat perhatian. Yang ketiga, perubahan dalam keadaan persaingan. Yang keempat, hubungan dengan pengguna atau pelanggan dan sebagainya. Peluang pengembangan lembaga pendidikan antara lain: 1. Di era yang sedang krisis moral dan krisis kejujuran seperti ini, diperlukan peran serta pendidikan agama Islam yang lebih dominan. Yang kedua, pada kehidupan masyarakat kota dan modern yang cenderung konsumtif dan hedonis membutuhkan petunjuk jiwa, sehingga kajian-kajian agama berdimensi sufistik kian menjamur. Ini menjadi salah satu peluang bagi pengembangan lembaga pendidikan ke depan. Yang selanjutnya, ancaman. Ancaman merupakan kebalikan dari sebuah peluang. Ancaman meliputi faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan bagi sebuah lembaga pendidikan ataupun lembaga pelatihan. Jika sebuah ancaman tidak ditanggulangi, maka akan menjadi sebuah penghalang atau penghambat bagi maju dan peranannya sebuah lembaga pendidikan itu sendiri. Contoh ancaman tersebut adalah minat peserta didik baru yang menurun, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan tersebut, dan lain-lain. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh analisis SWOT dalam lembaga pelatihan. Di sini saya mengambil contoh analisis SWOT terhadap LPK Excellent Palembang. LPK Excellent Palembang adalah akronim dari Lembaga Kursus dan Pelatihan Kerja. Excellent Palembang yang merupakan lembaga kursus dan pelatihan kerja yang terpercaya di Kota Palembang, menyediakan beragam program, diantaranya kursus bahasa Inggris, pelatihan komputer, desain grafis, dan bimbingan belajar MIPA untuk SD, SMP, dan SMA. Lembaga Kursus dan Pelatihan Kerja Excellent Palembang ini berdiri sejak tahun 1995 dengan misi turut aktif dalam mencerdaskan bangsa melalui pengembangan SDM. LPK Excellent mengelola beragam program untuk meningkatkan soft skill dan hard skill para generasi muda bangsa. LPK Excellent juga telah resmi menjadi mitra Kartu Prakerja. Mengenai hasil dari analisis SWOT terhadap LPK Excellent Palembang ini ditemukannya kekuatan. Kekuatannya yaitu lokasi yang cukup strategis dan mudah dijangkau dengan transportasi umum seperti angkot, fasilitas yang lengkap, tenaga pengajar yang berkompeten dan profesional di bidangnya. Kualitas lulusan tidak diragukan. Selanjutnya itu kelemahan.
Kelemahannya itu kurangnya pengetahuan sosialisasi lembaga pendidikan, lulusan yang tidak dapat dibedakan dengan lulusan lembaga pendidikan lain. Selanjutnya peluang, yaitu lembaga yang terus berkembang dan pendidikan merupakan kebutuhan bagi masyarakat. Adanya pendidikan berbasis nasional. Yang terakhir itu ancaman, yaitu adanya lembaga pendidikan baru di area yang sama. Persaingan harga dan lembaga pendidikan lain memegang pangsa pasar terbesar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis strategi SWOT dalam lembaga pendidikan atau pelatihan. Yang pertama itu analisis lingkungan internal. Analisis lingkungan internal merupakan pencermatan dan identifikasi terhadap kondisi internal organisasi, menyangkut organisasi, biaya operasional, efektivitas organisasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana maupun dana yang tersedia. Lalu lingkungan internal merupakan roh dalam sebuah lembaga untuk menjamin keberlangsungan proses pelatihan atau pendidikan yang sedang berlangsung. Oleh karena itu dibutuhkan manajemen pengelolaan yang baik. Yang pertama itu ada analisis siswa atau peserta didik. Menurut Ari Hidayat dan Imam Makhali, adapun tahap-tahap dalam pengelolaan peserta didik. Yang pertama itu analisis kebutuhan peserta didik, yang kedua itu rekrutmen peserta didik, yang ketiga itu ada seleksi peserta didik, keempat itu diadakannya orientasi, lalu ada penempatan peserta didik, dan ada pembinaan dan pengembangan peserta didik. Selanjutnya pencatatan dan pelaporan, dan terakhir itu ada kelulusan dan alumni. Lalu yang kedua itu ada analisis tenaga kependidikan. Yang ketiga itu ada analisis sarana fisik lembaga atau sekolah. Lalu ada juga analisis kurikulum, materi pendidikan, dan proses belajar mengajar. Lalu ada analisis administrasi dan keuangan sekolah. Dan yang kedua itu ada analisis lingkungan eksternal. Analisis lingkungan eksternal berupa pencermatan dan identifikasi terhadap kondisi lingkungan di luar organisasi yang dapat terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, sosial, budaya, politik, ekologi, dan keamanan. Pencermatan ini akan menghasilkan indikasi mengenai peluang. Yang pertama itu analisis lingkungan sosial masyarakat. Lalu yang kedua itu ada analisis peranan pemerintah dan yayasan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan tentang materi kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.